Halo sayang. Sepertinya kalian terlihat sangat bahagia, ya? Sapa Natasha saat kedua anak dan menantunya sudah kembali menginjakkan kakinya ke rumah Tony. Tentu saja. Kami sangat menikmati bulan madu kami yang sangat singkat, ujar Nicholas mendadak bersikap ramah. Sontak Amira melirik ke arah Nicholas, tidak menyangka jika suaminya akan menanggapi pernyataan ibu mertuanya dengan sangat ramah. Seolah memang mereka berdua menghabiskan waktu untuk berbulan madu di Singapura. Apakah dia salah makan sesuatu saat di pesawat? Atau dia terbentur benda keras? Batin Amira mengira-ira. Bahkan, kami ingin mengulangi waktu berbulan madu berkali-kali lagi, Mah. Iya kan, sayang? Ujar Nicholas pada Amira. Amira hanya bisa tersenyum kaku karena terkejut dengan perubahan sikap Nicholas. Sayang. Dia baru saja mengatakan sayang, bukan? Atau kupingku yang mendadak konslet, hingga dia terdengar mengatakan, sayang, padaku. Batin Amira lagi merasa keheranan. Mama bahagia sekali jika kalian menikmati bulan madu kalian. Mama dan Papa akan menyusun rencana bulan madu selanjutnya untuk kalian, ke tempat yang lebih istimewa tentunya. Oke. Kata Natasha begitu bersemangat melihat perubahan sikap dari anaknya pada Amira yang terlihat sangat hangat. Terima kasih, Mah. Nicholas dan Amira ke kamar dulu ya, Mah. Masih ingin kangen-kangenan, ujar Nicholas pada Natasha sambil mengerlingkan matanya. Kemudian merangkul pundak Amira dan tersenyum sangat manis tepat di depan wajahnya. Astaga, tangannya menyentuhku. Dan dia tersenyum sangat manis kepadaku. Sepertinya benar-benar ada yang salah dengan manusia ini. Batin Amira. Duh, yang pengantin baru, maunya berduaan terus. Ya, sudah sana, segera kasih mama cucu ya. Kata Natasha bersorak bahagia. Nicholas kini berjalan beriringan dengan Amira, masih sambil merangkul mesra. Sampai di dalam lift Nicholas segera melepaskan tangannya dari bahu Amira dan kembali menjaga jarak dengan istrinya. Kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi menjauh? Batin Amira masih mengamati sikap Nicholas kepadanya. Apakah kamu memakan sesuatu yang salah pagi tadi? Tanya Amira penasaran. Tidak. Ting. Pintu lift sudah terbuka, segera Nicholas menghambur keluar dari kotak kecil yang menjadi kendaraannya selama di dalam rumah. Tunggu, Nico. Amira memanjangkan langkahnya agar bisa menyusul Nicholas yang sudah jauh di depannya. Kenapa tiba-tiba kamu bersikap aneh kepadaku di depan Mamah Natasha? Amira benar-benar memberanikan diri untuk bertanya pada Nicholas. Dia benar-benar merasa penasaran dengan perubahan sikap Nicholas yang tiba-tiba. Kenapa? Bukankah kamu suka? Tidak juga. Masa? Ujar Nicholas sambil bergerak mendekat ke arah Amira membuat Amira spontan melangkah mundur dari tempatnya dengan bergidik. Hahaha. Jangan pernah berharap lebih. Seru Nicholas tepat di muka Amira, lalu kembali berlalu. Cih. Siapa juga yang berharap padanya? Tiba waktu makan malam semua orang berkumpul mengelilingi meja makan. Tak terkecuali dengan Nicholas dan Amira. Sejak masuk ke ruang makan, sikap Nicholas kembali sangat manis pada Amira. Seolah dia ingin menunjukkan pada orang tuanya jika dirinya kini sudah bisa bersikap mesra dengan istrinya. Sayang, makan yang banyak, ya. Aku nggak mau kamu tidur dengan perut kelaparan. Kata Nicholas sambil menaruh ayam goreng ke piring Amira. Kini dia menjadi baik lagi di hadapan Mamah dan Papa. Apa yang sedang dia rencanakan? Batin Amira melirik tajam pada Nicholas yang justru tersenyum manis kepadanya. Kalian tampak sangat harmonis, Papa sangat bahagia melihatnya. Ucap Tony tersenyum lebar. Sebentar lagi kita akan memiliki Nicholas Junior, Pah. Natasha menambahkan. Nicholas terlihat tersenyum sangat manis, mengiyakan apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Berbeda dengan Amira yang justru menjadi cemas, karena mencium bau-bau rencana tidak menyenangkan yang dimiliki oleh Nicholas.
Jika diperbolehkan aku ingin membawa Amira pergi dari sini, dan tinggal di salah satu apartemen papa, mohon Nicholas pada papahnya. Semua orang di meja makan terkejut, lebih-lebih Amira. Apa? Pindah dari rumah ini? Perasaanku semakin tidak enak. Batin Amira membelalakkan matanya. Kenapa sayang? Apakah rumah ini tidak nyaman untuk kalian? Tanya Natasha bersedih. Bukan begitu mah, aku hanya ingin bisa leluasa bermesraan dengan istriku, iya kan sayang? Jawab Nicholas sambil mengelus punggung tangan Amira. Uhuk, uhuk, uhuk. Amira tersedak makanan yang sedang dimakannya akibat mendengarkan alasan yang dibuat oleh Nicholas. Pelan-pelan sayang, ini minumlah. Nicholas memberikan air minum pada Amira, masih dengan senyuman yang sangat manis. Membuat Amira justru semakin sulit untuk menelan air putih yang sedang dia minum. Kerasukan apa sih dia ini? Pekik Amira membatin. Baiklah jika itu memang keinginan kalian, Papa akan siapkan satu apartemen yang paling bagus untuk kalian, ujar Tony bersemangat. Tapi, Pah, Mama jadi nggak bisa bertemu dengan mereka, jika mereka hidup terpisah dari kita. Tolak Natasha berusaha melarang Nicholas dan Amira pergi dari rumahnya. Kamu tetap bisa mengunjungi mereka, sayang, sahut Tony berusaha membujuk istrinya untuk mengizinkan anaknya pergi. Baiklah, Mama akan sering mengunjungi kalian, Natasha mengalah. Terima kasih mah, Pah, ucap Nicholas. Sepanjang perbincangan Amira sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun. Sejujurnya dia sendiri bingung dengan sikap yang dilakukan oleh Nicholas. Dia sama sekali tidak bisa membaca rencana apa yang sedang disiapkan oleh Nicholas. Kamu mau tidur di ranjangku, istriku? Tanya Nicholas mendadak baik di hadapan Amira. Kini dia berubah baik meskipun tidak di hadapan Mamah dan Papa. Fix. Dia kerasukan jin guk-guk. Bisa jadi baik banget begini, kayak penjilat. Amira terus membatin mengomentari sikap Nicholas. Tidak, mungkin sofa di kamar ini jauh lebih nyaman daripada ranjangmu. Tolak Amira karena menyadari Nicholas menyembunyikan sesuatu yang buruk. Benarkah? Baiklah, kalau begitu. Atau kamu mau mandi? Biar aku siapkan air hangat untukmu, ujar Nicholas lagi, hampir melangkah ke arah kamar mandi tanpa menunggu persetujuan dari Amira. Oh, tidak perlu Nicholas. Aku akan langsung tidur saja. Tolak Amira cepat mencegah Nicholas melakukan apa yang dia tawarkan padanya. Sungguh, tingkahnya ini justru sangat menakutkan dari biasanya. Batin Amira lagi. Amira memilih untuk segera meringkuk di sofa miliknya dan mengabaikan Nicholas yang masih menatap dirinya. Tak lama berselang, kepalanya terasa terangkat oleh tangan milik Nicholas yang sedang berusaha menaruh bantal milik Nicholas untuk alas kepala Amira. Amira sangat terkejut karena perbuatan Nicholas, bahkan dia hampir berteriak karenanya. Belum selesai keterkejutannya, kini Amira kembali tercengang saat mendadak Nicholas menutupi dirinya dengan sebuah selimut. Selamat tidur istriku, ucap Nicholas lembut dengan senyuman yang tidak terbaca. Sungguh kalimat yang baru saja terlontar dari mulut Nicholas membuat sekujur tubuh Amira merinding. Amira memilih menarik selimutnya sampai ke kepala untuk menyembunyikan dirinya. Sementara itu, Nicholas justru tersenyum sangat puas dengan apa yang dilakukannya. Semua yang dia lakukan adalah bagian dari rencana besar yang sudah dia susun rapi. Hari ini Amira dan Nicholas menempati apartemen yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Tony. Sebuah apartemen yang cukup besar dan mewah. Jadi di sini kita akan tinggal. Apartemen ini cukup luas juga ternyata, ya. Ujar Amira mengomentari luas apartemen yang nantinya akan menjadi hunian bagi mereka. Akan ada berapa banyak pelayan yang nanti akan tinggal bersama dengan kita? Tanya Amira lagi. Tidak ada. Nicholas mendadak berubah menjadi ketus lagi. Ada apa lagi dengannya? Bukankah semalam dia bersikap cukup baik kepadaku?
Dan sekarang dia kembali dingin. Mungkin jinnya sedang keluar dari tubuhnya. Batin Amira menatap sinis pada Nicholas. Lalu siapa yang setiap hari akan membersihkan rumah sebesar ini? Tanya Amira. Tentu saja kamu. Apa? Amira seketika memandang lekat ke arah Nicholas. Tidak bisa Niko, aku tidak mau. Kalau memang tidak ada pelayan yang akan membersihkan dan mengurus rumah ini, maka kita berdua yang harus melakukannya. Aku tidak mau mengerjakan semuanya sendiri. Enak saja. Amira bersungut-sungut, merasa tidak terima dengan apa yang diputuskan oleh Nicholas. Aku bersungguh-sungguh Nicholas. Ya aku dengar. Sahut Nicholas lalu bergerak masuk ke dalam salah satu kamar di apartemen itu. Amira mengikuti langkah Nicholas yang masuk ke dalam kamar 4x5 meter itu. Lalu Nicholas bergerak cepat memperbaiki tatanan ranjang dan barang-barang yang ada di sana, agar terlihat sesempurna mungkin. Apakah ini akan menjadi kamar kita? Tanya Amira berbinar melihat kamar dengan interior yang begitu indah. Ini kamarku, tapi bukan kamarmu. Kamarmu ada di sebelah sana. Jawab Nicholas sambil menunjuk kamar lain yang tidak jauh dari kamarnya. Kita terpisah kamar. Tentu saja. Sudah aku katakan jangan pernah berharap lebih kepadaku, karena apa yang kamu harapkan mustahil akan bisa terwujud. Nicholas kembali menjawab ketus pertanyaan Amira. Mustahil. Memangnya apa yang aku harapkan darimu? Aku sama sekali tidak berharap apapun, tahu. Batin Amira mencebik. Amira melangkah keluar dari kamar Nicholas, berjalan masuk menuju ke kamar yang nantinya akan menjadi kamarnya. Yah, setidaknya aku sekarang bisa tidur di sebuah ranjang, bukan lagi di sebuah sofa. Gumam Amira saat dirinya sudah membaringkan tubuhnya di ranjang empuk dalam kamarnya. Tok, tok, tok. Terdengar bunyi ketukan pintu dari arah luar, bergegas Amira keluar dari kamarnya untuk membukakan pintu. Namun, ternyata Nicholas lebih dulu melangkah keluar dan membukakan pintu untuk seseorang di luar. Betapa terkejutnya Amira saat pintu terbuka dan melihat sosok laki-laki yang pernah dia lihat. Brandon. Lirih Amira. Halo sayang, bagaimana perjalananmu? Melelahkan. Sapa Nicholas mesra. Ujar Brandon terlihat manja. Halo Amira, kita berjumpa lagi, sapa Brandon saat melihat Amira membeku terhalang tubuh Nicholas. Mau apa dia kemari? Tanya Amira mengarahkan pandangannya kepada Nicholas. Mulai hari ini, Brandon akan tinggal bersama kita. Apa? Bukankah kamu sendiri yang menawarkan sebuah kesepakatan kepadaku? Kamu yang mengatakan akan menutupi hubunganku bersama Brandon, dengan seluruh jiwa dan ragamu, bukan? Ungkap Nicholas tersenyum licik. Amira tertegun menyadari kenyataan yang ada di depan matanya. Dia mulai menyadari jika selama ini Nicholas merencanakan hal ini sejak awal. Dia juga mulai sadar, jika selama ini Nicholas bersikap sangat baik kepadanya di hadapan papa dan mama hanya untuk menutupi kebusukannya. Bersikap seolah dia sudah menjadi laki-laki normal yang menyayangi dan mencintai Amira. Padahal semua itu hanyalah sandiwara, untuk menutupi hubungan busuk antara Nicholas dengan Brandon. Amira mengangkat sudut bibirnya, tersenyum jengkel mendapati dirinya merasa dimanfaatkan hingga sejauh ini. Namun, sekali lagi Amira tidak bisa berbuat apa-apa. Kali ini, di titik ini, Amira mengaku kalah dan salah telah membuat kesepakatan dengan Nicholas terkait hal itu. Ditatapnya wajah Brandon dengan tatapan sinis, mendadak terbesit bayangan wajah kecewa milik Ken dan Tony Oscar. Ada rasa bersalah dalam diri Amira, karena dirinya kini justru memberikan ruang lebih besar pada kedua manusia satu spesies ini untuk terus melakukan maksiat. Amira memilih meninggalkan mereka berdua ke kamarnya, tidak ingin lagi berkata apapun. Karena perasaannya kini merasa sangat jengkel. Seperti ada sebuah bongkahan batu yang mengganjal di hatinya. Dia benar-benar dongkol.
Berkali-kali Amira memukul bantal untuk meluapkan kekesalannya, hingga tanpa terasa air matanya menetes. Entah air mata apa yang mengalir membasahi pipinya. Apakah hanya sekedar air mata kekesalan karena merasa dimanfaatkan? Atau air mata yang mengisyaratkan rasa cemburu pada hubungan Nicholas dan Brandon? Baiklah, jika kalian memang ingin bermain-main denganku, aku akan meladeni permainan kalian, gumam Amira, sekaligus untuk menyemangati dirinya sendiri jika dia bisa melawan dua manusia kaum Lut itu. Selamat pagi Amira, kamu mau nasi goreng atau roti panggang? Sapa Brandon mencoba ramah pada Amira. Ini adalah pagi pertama bagi Amira tinggal satu atap bersama dengan Nicholas dan Brandon. Rasanya sangat berat bagi Amira memulai harinya untuk bertegur sapa dengan Brandon. Aku makan pisang dan susu saja, ujar Amira sambil menunjukkan pisang di tangannya yang siap untuk dikupas. Baiklah kalau begitu, ujar Brandon sambil melanjutkan kembali memasaknya. Dapur di apartemen Nicholas memang tidak seluas dapur di rumah Tony. Dapur di sini bahkan menjadi satu dengan ruang makan, tetapi tetap memiliki desain yang modern dan mewah. Di mana Nicholas? Tanya Amira. Bagaimanapun juga dia istrinya bukan, jadi tidak masalah untuk menanyakan tentang keberadaan suaminya. Dia masih mandi saat aku tinggal memasak, mungkin sekarang sedang bersiap-siap diri. Kamu tidak membantunya bersiap diri? Tanya Amira datar. Untuk apa? Dia cukup mandiri untuk menyiapkan dirinya sendiri, jawab Brandon sambil tersenyum seolah dia sudah fasih dengan kebiasaan Nicholas. Oh ya, padahal selama aku menjadi istrinya, dia selalu bersikap manja dengan meminta disiapkan ini itu, sebelum berangkat kerja. Bahkan aku pun mengantarkannya hingga ke depan pintu rumah. Amira mulai ingin membandingkan sikap Nicholas kepadanya dan sikap Nicholas kepada Brandon. Meskipun Amira tahu sikap Nicholas selama ini begitu kepadanya, karena Nicholas menganggapnya tidak lebih sebagai seorang pelayan. Namun, Brandon tidak tahu bukan, kenyataan yang sebenarnya. Jadi tidak ada salahnya berdusta sedikit untuk menampakkan jika Nicholas dan dirinya sebenarnya cukup dekat. Hahaha. Apakah kamu sedang berusaha membandingkan dirimu dan diriku, Amira? Apakah kamu mulai menganggapku sebagai sainganmu? Kata Brandon sambil tersenyum lembut. Maaf Amira, sayangnya semua itu tidak akan terjadi. Sampai kapanpun tidak ada yang bisa bersaing denganku untuk mendapatkan Nicholas. Jadi mari kita berteman, sambung Brandon lagi menawarkan pertemanan dan perdamaian. Cih, aku tidak sudi berteman denganmu. Aku akan perlihatkan kepadamu, jika aku bukanlah wanita lemah seperti dugaanmu. Batin Amira jengkel. Amira mengalihkan pandangannya ke tempat lain, malas berlama-lama memandang Brandon yang terlihat senang karena merasa menang dari Amira. Sial. 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 Pagiku sangat menyebalkan. Umpat Amira sambil melubangi bungkus deterjen bubuk yang akan didisplay, menggunakan jarum kecil agar tidak menggembung. Namun, saking semangatnya Amira meluapkan emosinya. Dia membuat lubang terlalu besar pada setiap bungkus deterjen bubuk yang sedang dia lubangi. Akibatnya banyak bubuk deterjen yang berhamburan di bawah lantai. Ternyata pelakor berjenis kelamin laki-laki jauh lebih menyebalkan, ketimbang pelakor perempuan. Benci aku padamu Brandon. Umpat Amira sekali lagi. Apa aku beritahu Ken saja, tentang keberadaan Brandon di apartemen kami? Tapi bagaimana jika Ken memberitahukan hal itu pada Tuan Tony? Bisa-bisa aku disembelih oleh Nicholas untuk menggantikan hewan kurban. Ah, ini sangat menyebalkan. Teriak Amira seraya menendang tumpukan kardus berisi snack hingga roboh menimpa Satria. Woi, dari tadi kamu kenapa sih? Teriak-teriak nggak jelas. Teriak Satria dari balik tumpukan karton yang baru saja ditendang oleh Amira dan roboh sebagian. Satria, sejak kapan kamu ada di sana? Sejak kamu bilang pelakor laki-laki jauh lebih menyebalkan daripada pelakor perempuan.
kata Satria mengulang perkataan Amira. Sontak Amira membulatkan matanya, merasa terkejut karena Satria mungkin kini tahu masalah yang sedang dia hadapi sekaligus identitasnya. Kamu lagi nonton drakor apa sih? Sampai ikut marah-marah begitu? Tanya Satria polos. Drakor. Jadi sejak tadi Satria pikir, aku marah-marah karena tontonan drama Korea. Syukurlah. Batin Amira mengetahui jika Satria tidak benar-benar mengetahui identitas dan masalah sebenarnya yang sedang dia hadapi. Iya, judulnya Married with Mergei. Cerita tentang seorang suami yang direbut oleh pelakor laki-laki. Nyebelin banget kan, Sat? Amira berdusta pada Satria berusaha menutupi kenyataannya dengan mengarang judul drama Korea. Hah? Gimana ceritanya? Seru tuh kayaknya. Satria mulai tertarik dengan cerita yang Amira karang sendiri. Sedangkan Amira justru memanfaatkan hal ini untuk sekaligus meminta pendapat pada Satria tentang masalahnya. Tanpa harus Satria ketahui, jika drama Korea yang sedang dia ceritakan pada Satria adalah tentang masalahnya sendiri. Wah, parah si pelakor cowoknya itu. Harusnya perempuannya juga bisa lebih cerdik, dia harus bisa kembali membangkitkan gairah suaminya. Satria mengomentari cerita Amira. Gimana caranya? Kini giliran Amira yang penasaran. Si istri kan bisa pakai baju seksi di depan suaminya, biar dia tergoda. Seger lagi deh itu si terong layu. Ujar Satria memberikan usulan pada cerita yang menurutnya hanya sebuah drama. Baju seksi. Apakah aku sanggup pakai baju seksi di depan Nicholas? Apakah itu tidak memalukan? Batin Amira ragu. Amira menekan password pintu apartemen Nicholas, kemudian segera masuk ke dalam rumah. Punggungnya terasa sangat kaku dan kakinya terasa sangat pegal. Ingin rasanya Amira pergi ke kamarnya untuk merebahkan tubuh yang terasa sangat lelah. Amira berjalan melewati ruang keluarga dan mendapati berbagai sampah makanan dan minuman berhamburan di depan televisi. Bahkan sebagian sisa makanan menempel di sofa. Kenapa ini berantakan sekali? Bukankah seharian Brandon ada di rumah? Seharusnya dia cukup peka untuk membersihkan sisa makanannya, bukan? Toh dia sendiri yang mengotorinya, gumam Amira jengkel. Brandon, di mana kamu? Teriak Amira melengking. Brandon yang diteriaki begitu lantang oleh Amira segera menghambur keluar dari kamarnya menuju ke arah sumber suara. Apa yang kau lakukan Amira? Kamu sangat lancang meneriaki aku begitu saja, dan mengganggu waktu istirahatku. Brandon bersungut-sungut pada Amira dengan gaya gemulai. Aku hanya ingin memberitahukan kepadamu, jika ruangan ini begitu kotor. Seharusnya kamu berinisiatif untuk membersihkan rumah ini. Hardik Amira dengan nada bicara yang sedikit lebih tinggi. Bukankah kamu pelayan di rumah ini? Jadi urusan rumah semuanya adalah tanggung jawabmu. Kata Brandon tersenyum puas. Oh, jadi kamu tidak tahu, jika aku kini berpartner dengan Nicholas dan membuat sebuah kesepakatan. Dalam kesepakatan kami, dijelaskan bahwa Nicholas akan menuruti semua permintaanku. Jelas Amira tersenyum bangga. Kini giliran senyum Brandon yang menghilang dari wajahnya. Jadi aku minta silahkan bersihkan tempat ini. Dan jangan ada sisa sedikit pun. Oke. Tita Amira penuh dengan rasa percaya diri, lalu bergerak pergi meninggalkan Brandon. Akhirnya Amira bisa melakukan perlawanan kepada Brandon. Baiklah, jika kamu mengibarkan bendera perang, aku pun akan menabuh genderang perang. Kita lihat berapa lama kamu betah tinggal di sini. Gumam Amira saat dirinya kini sudah berada di kamarnya sambil mengintip Brandon yang sedang bekerja sambil merengut. Malam harinya. Tiba waktu makan malam, seperti saat sarapan, makan malam kali ini Brandon lah yang menyiapkan semuanya. Malam ini Brandon memasak ayam panggang yang cukup menggugah selera makan, termasuk Amira. Kamu masak apa, Brandon? Tanya Amira mencoba ramah. Ayam panggang, silakan mencobanya.
Baiklah, tolong ambilkan satu potong untukku, pinta Amira. Tapi ayam itu ada di hadapanmu, Amira. Dia bahkan sangat dekat dengan jangkauanmu. Tolak Brandon tidak mau disuruh-suruh. Benarkah? Tapi rasanya aku kesulitan untuk menjangkaunya, bisakah kamu menolongku mengambilkannya? Ujar Amira beralasan. Tapi, sudahlah, biar aku yang mengambilkannya untukmu. Sela Nicholas yang duduk tepat di samping Brandon, tidak membiarkan Brandon menyangga apa yang dikatakan oleh Amira. Nicholas cukup tahu, jika kali ini Amira memang sengaja memerintah Brandon untuk kesenangannya. Dan sialnya, dia juga cukup tahu diri, jika dirinya tidak bisa melarang Amira untuk melakukan apapun yang Amira inginkan. Bahkan, termasuk jika Amira menginginkan Nicholas menjadi pelayannya. Terima kasih Nicholas, bisa tolong sekalian nasinya, pinta Amira sambil menyodorkan piring kosong miliknya. Brandon hanya bisa menatap geram pada sikap semena-mena Amira yang seolah ingin dilayani seperti seorang ratu. Semua orang mulai makan, menikmati menu makan malam buatan Brandon yang memang sangat nikmat. Brandon, bisa tolong ambilkan air putih untukku, perintah Amira dengan suara dibuat sehalus mungkin. Bukankah air putih itu ada di sebelahmu, Amira? Kau tidak punya alasan untuk tidak bisa menjangkaunya, karena itu tepat berada di sebelahmu. Tolak-telak Brandon. Oh, maksudku air putih yang diberi sekantung teh celup, lalu diberikan sedikit gula dan banyak es. Pinta Amira mendeskripsikan tentang es teh. Maksudmu kau memintaku membuatkan iced tea? Tanya Brandon geram. Es teh. Bukan AISTI. Ucap Amira mengulang permintaannya. Biarkan aku yang membuatkannya. Nicholas kembali ingin mengambil alih tugas yang diberikan oleh Amira pada Brandon. No, baby. Biar aku yang membuatkannya, kata Brandon menatap tajam pada Amira yang berhasil membuatnya benar-benar mendidih karena sikap Amira yang semena-mena. Makan malam selesai, semua orang mulai sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Kecuali Brandon dan Nicholas yang tentu saja sedang bermesraan di kamarnya. Menikmati waktu kemesraan mereka yang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Saat sedang asik bermesraan, mendadak Amira kembali memanggil Nicholas untuk melayaninya. Maaf mengganggu waktu kalian, ujar Amira yang tiba-tiba berdiri di ambang pintu kamar milik Nicholas, dengan berbalut batrobe dan mengenakan masker kecantikan di wajahnya. Sit, umpat Nicholas terkejut. Begitu juga dengan Brandon, karena mendadak berdiri seseorang wanita menggunakan batrobe berwarna putih polos, dengan wajah berwarna hitam akibat masker wajah yang dikenakan oleh Amira. Salah sendiri pintu ini tidak kalian kunci, sahut Amira tidak mau disalahkan. Mau apa kamu kemari? Ketus Brandon. Aku membutuhkan bantuan Nicholas untuk menyiapkan air hangat untukku. Bisakah kamu melakukannya untukku, Nico? Pinta Amira dengan suara bicara yang dibuat sehalus mungkin. Apa? Bukankah kamu bisa melakukannya sendiri? Brandon lah yang kembali menyahut, karena tidak terima Nicholas disuruh-suruh oleh Amira. Tapi wajahku sedang menggunakan masker, aku takut masker ini akan rusak jika aku menyiapkan air hangatku sendiri, ujar Amira membuat alasan yang mengada-ada. Wajahmu lah yang menggunakan masker, jadi tanganmu bebas. Kamu tetap bisa menggunakan tanganmu untuk menyiapkan kebutuhanmu sendiri. Brandon menyalak tidak terima dengan sikap semena-mena Amira kali ini. Sudahlah. Ayo, aku siapkan air hangat untukmu. Nicholas kembali mengalah dan beranjak dari kamar tidurnya mengikuti langkah Amira ke dalam kamar milik Amira. Sementara Nicholas menyiapkan air hangat untuk Amira, Amira yang hanya mengenakan lingerie dalam balutan batrobe, justru merasa bimbang untuk melepaskan batrobe miliknya atau tidak. Amira memang sengaja mengenakan lingerie untuk mencoba menggoda Nicholas seperti yang dikatakan oleh Satria. Tidak ada salahnya dicoba Mira, ayo kamu bisa melakukannya, ujar Amira menyemangati dirinya sendiri.
Perlahan dia melepaskan batrobe miliknya dan berjalan menuju ke kamar mandi, di mana masih ada Nicholas di sana, sedang sibuk mengatur suhu sesuai dengan permintaan Amira. "Apakah airnya sudah siap?" tanya Amira pada Nicholas yang sedang memunggunginya. "Iya, sebentar lagi sudah selesai," ucap Nicholas sambil menoleh ke arah belakang. Matanya beberapa saat terkunci melihat lekuk tubuh Amira yang terlihat sangat seksi. Kali ini badan Amira terlihat lebih berisi dari sebelumnya. Mungkin karena selama menjadi menantu Tony, Amira cukup mendapatkan makanan yang bergizi. "Apa yang kau kenakan?" ujar Nicholas sambil membuang muka, begitu dia tersadar tentang keberadaan Amira di belakangnya hanya mengenakan sebuah lingerie. "Aku mau mandi, jadi tidak salah bukan jika aku mengenakan baju ini." "Sit," umpat Nicholas lirih sambil tertunduk. Penyakitnya mulai kambuh lagi, jantung dan otaknya mulai bereaksi, membuat benda miliknya yang di bawah sana juga ikut panas dingin dan mengeras. "Airmu sudah siap. Mandilah," kata Nicholas, lalu bergerak cepat meninggalkan Amira tanpa mau menatap ke arahnya. "Sit. Kenapa benda milikku selalu berdiri tegak setiap kali melihatnya begitu? Seolah tubuh Amira memiliki magnet yang bisa menggerakkan benda milikku. Padahal dengan wanita lain, dia sama sekali tidak bereaksi." Nicholas bergumam menunjuk benda miliknya yang sudah mengeras. Sesaat setelah dirinya sudah berhasil keluar dari kamar Amira. Sementara Amira di dalam kamar mandi, justru merasa kecewa karena mengira rencananya untuk menggoda Nicholas gagal. Dia memang sudah gay akut. Dia sama sekali tidak tertarik padaku. Bahkan untuk melihatku saja, dia tidak mau. Menyebalkan. Amira bersungut-sungut sambil memukul air rendamannya. Begitu melihat Nicholas kembali lagi ke kamarnya, Brandon segera memprotes perilaku yang dilakukan oleh Amira. "Baby, aku tidak suka dengan sikap Amira. Dia benar-benar keterlaluan. Mau sampai kapan dia bertindak seperti ratu dan menjadikan kita sebagai pelayannya? Sudahlah. Lupakan tentang Amira, aku membutuhkanmu," ujar Nicholas memeluk Brandon kasar. Keesokan harinya. Siang ini Natasha berencana untuk mengunjungi apartemen yang ditempati oleh Nicholas dan Amira. Natasha sengaja datang siang hari, karena dia baru saja berbelanja di salah satu mall dekat apartemen Nicholas. Sehingga Natasha memutuskan untuk singgah, sekaligus beristirahat sejenak di sana hingga menantu dan anaknya pulang bekerja. Natasha yang mengetahui akses untuk masuk ke apartemen itu, bisa dengan mudah menekan tombol untuk membuka pintunya. Rumah terlihat sangat sepi, karena mengira rumah ini kosong. Natasha pun menyuruh 2 bodyguard yang mengawal dirinya untuk menaruh belanjaan yang sengaja dia beli untuk Nicholas dan Amira. Natasha kemudian duduk santai di salah satu sofa di ruang keluarga dan menyalakan televisi untuk mengurangi kejenuhannya. Tak lama kemudian muncul seseorang dari salah satu kamar. Seorang laki-laki yang sama sekali belum pernah dia temui. Natasha begitu terkejut melihat orang tersebut, begitu juga dengan Brandon. Dia sangat terkejut mendapati ibu Nicholas ada di apartemen yang dia tempati. Kini tubuhnya membeku seketika tepat di hadapan Natasha. "Siapa kamu?"